Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Baik. Alhamdulillah. Oke, pada pagi hari ini kita akan mulai pembelajaran yaitu tentang algoritma dan flowchart. Oke, untuk materi hari ini Ibu akan menjelaskan tentang algoritma dan flowchart. Tujuan pembelajaran untuk materi ini yaitu ada 4. Yang pertama, menjelaskan pengertian algoritma dan penyelesaian masalah secara sederhana. Terus yang kedua ada mengidentifikasi langkah-langkah algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menjelaskan fungsi flowchart sebagai representasi algoritma. Dan yang terakhir itu menyusun kalimat bermakna menggunakan kata kunci algoritma dan flowchart melalui strategi konsep sintens. Jadi ini nanti akan diberikan tugas. Nanti akan kita pelajari setelah mendapatkan materi. Yaitu ada pengertian dan contoh algoritma. Teman-teman sebelumnya ada yang tahu nggak sih pengertian algoritma itu apa? Nggak tahu. Belum tahu ya. Oke, itu akan mengasih pengertian. Yaitu algoritma itu adalah urutan langkah-langkah logis dan sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi algoritma itu harus memiliki awalan dan harus memiliki akhiran untuk menyelesaikan masalah itu. Terus dia itu harus memiliki langkah yang jelas dan tidak ambigu. Terus dan disusun secara berurutan dan sistematis untuk menyelesaikan masalah. Nah, untuk contohnya sendiri itu kayak misal kita memasak mie, itu kan pasti ada urutan langkahnya. Dari awal kita menyiapkan alat bahan, terus siapkan air, sampai mendidih dan sampai menyajikan. Itu gambaran algoritma. Apakah sudah ada gambaran? Sudah. Yang materi yang selanjutnya yaitu ada flowchart. Di sini ada pengertian fungsi dan simbol dasar. Pengertian flowchart sendiri itu diagram alir yang digunakan untuk menggambarkan algoritma dalam bentuk simbol agar lebih mudah dipahami. Terus fungsinya apa sih? Fungsinya itu untuk mempermudah pemahaman algoritmanya tadi, terus menjelaskan alur penyelesaian masalah dari algoritmanya tadi, dan membantu perencanaan program komputer. Dan simbolnya itu yang paling familiar itu ada 5, yaitu ada oval, persegi panjang, jejar genjang, belah ketupat, dan panah. Untuk oval sendiri itu biasanya ada di awal sama di akhir, jadi itu untuk mulai sama penyelesaiannya. Terus untuk persegi panjang dia itu untuk proses, dan jejar genjang itu untuk input dan outputnya. Terus yang belah ketupat nanti untuk percabangannya. Terus yang panah-panahnya itu untuk menghubungkan si alur-alurnya itu. Untuk materi yang dijelaskan tadi, apakah teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Oke, kalau tidak ada, sekarang waktunya untuk berdiskusi ya. Iya. Sesuai tadi tujuan pembelajaran kita yaitu ada konsep sintens, dimana saya memberikan kata kunci, terus kalian itu menjabarkan dalam bentuk kalimat. Ini kan ada dua orang kanan kiri. Jadi kelompoknya kanan kiri aja ya biar tidak kejauhan. Ada kelompok 1, 2, dan 3. Untuk pembagiannya kelompok 1 kata kuncinya diingat-ingat ya. Ada algoritma, langkah, urutan, logis, dan masalah. Terus yang kelompok berikutnya yang 2 itu ada flowchart, diagram alur, algoritma, dan simbol. Yang kelompok belakang sendiri itu ada algoritma, langkah, pemrograman, flowchart, dan pemahaman. Oke, bisa dimulai dari sekarang. Saya
tunggu waktunya sampai 30 menit, cukup nggak? Apa kelamaan? Cukup. Oke. Silakan. Dari kelompok 1, silakan siapa yang ingin menjelaskan hasil diskusinya. Iya. Saya, Bu. Oke, silakan. Nah, jadi kelompok 1 tadi kan dapat kata kunci algoritma, langkah, urutan logis dan masalah. Nah, terus kelompok kita itu dapat algoritma adalah urutan langkah yang logis untuk menyelesaikan suatu masalah. Ya, betul sekali. Jadi algoritma itu urutan langkah untuk menyelesaikan masalah dengan sistematis. Ya, seperti itu. Berarti. Terus untuk kelompok berikutnya, kelompok 2 atau kelompok 3? Yang mau duluan? Kelompok 2. Oke, silakan siapa yang Saya. Nah, kelompok 2 tadi itu dapat kata kunci yaitu flowchart, diagram, alur, algoritma sama simbol. Nah, untuk kalimatnya, flowchart merupakan diagram yang menggunakan simbol untuk menunjukkan alur algoritma. Ya, betul sekali. Jadi fungsinya flowchart itu emang untuk menyelesaikan suatu masalah, tapi dia itu ada alurnya secara jelas. Terus yang terakhir kelompok 3, silakan. Siapa yang mau? Saya. Untuk kelompok 3 tadi, kata kuncinya itu algoritma, flowchart, langkah, pemrograman, dan pemahaman. Terus untuk kalimatnya itu, algoritma dan flowchart saling berkaitan karena flowchart membantu memahami langkah algoritma dalam pemrograman. Oke, betul sekali. Jadi hubungan algoritma dan flowchart itu memang sebenarnya mereka hampir mirip, kayak saling melengkapi gitu loh. Dan kalau flowchartnya itu ada gambarnya, sedangkan si algoritma itu langkah secara sistematis. Oke, itu pembelajaran hari ini dan hasil diskusi hari ini. Dari materi algoritma dan flowchart tadi, apakah ada yang bisa menyimpulkan? Aku bu. Ya, silakan. Kesimpulan dari saya adalah algoritma adalah langkah-langkah yang tersusun secara urut untuk menyelesaikan suatu masalah. Terus flowchart itu adalah gambar atau diagram yang digunakan untuk menjelaskan langkah-langkah algoritma agar lebih mudah dipahami. Dan dengan menggunakan strategi konsep sentence, kami jadi lebih mudah memahami materi karena bisa menyusun kalimat sendiri dari kata kunci. Nah, menurut saya pembelajaran kali ini tuh menjadi lebih aktif, seru, dan mudah dipahami. Gitu, Bu. Oke, betul sekali tadi yang dijelaskan oleh Atika. Kesimpulannya, secara singkatnya itu algoritma emang urutan langkah logis dan sistematis. Terus kalau flowchartnya itu diagram alur yang menggambarkan si flowchartnya itu, seperti itu. Oke.
Sekian untuk pembelajaran kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada kalian. Semoga ilmu yang saya berikan bisa bermanfaat. Terima kasih. Selamat siang. Siap. Terima kasih.